Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Apabila ibu mengucapkan apa kabar kalian semua, kalian menjawab dengan kalimat Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mari kita ulangi dan kita coba. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hore! Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku, dan cita-citaku pembelajaran 1. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, Ibu ada pertanyaan nih. Apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kalian bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Nah, apakah kalian pernah membayangkan kelak akan mengejar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, Ibu mau bertanya nih, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Belum tahu. Nah, cita-cita merupakan sebuah keinginan yang sempurna untuk dicapai atau dilaksanakan. Nah, memiliki cita-cita dalam hidup merupakan hal yang penting karena dengan memiliki cita-cita kita akan mengetahui gambaran hidup masa depan yang akan kita jalankan. Nah, apakah kalian memiliki cita-cita? Ada? Wah, apa cita-cita itu? Apa cita-cita kalian itu? Menjadi dokter, guru, pilot. Nah, terserah kalian mau jadi apa nantinya. Yang penting kalian giat mengejar cita-cita kalian. Ibu, ada hadis nih tentang belajar dan bekerja. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, hadis yang kedua, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Riwayat At-Tabrani. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja ia mengerjakannya secara profesional. Nah, dari kedua hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Apakah bisa kalian menyimpulkan? Nah, Ibu akan menyimpulkan ya. Dari hadis pertama yaitu tentang belajar. Jika kita ingin meraih cita-cita, maka kita harus rajin belajar. Selanjutnya, hadis yang kedua menjelaskan tentang Allah akan mencintai orang yang bekerja apabila ia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Nah, apabila kita ingin meraih cita-cita, maka kita harus rajin belajar. Nah, apabila cita-cita kita tercapai dan kita sudah bekerja, ketika kita bekerja, kita harus sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya mari kita membaca. Nah, di sini ada teks puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, Ibu akan membacakan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Mari disimak ya anak-anak dan dengarkan baik-baik. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan.
guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teks tersebut berjudul Cita-Citaku merupakan sebuah karya yang disebut apa? Yang disebut puisi. Nah, mari selanjutnya kita akan mengidentifikasi ciri-ciri puisi tersebut. Nah, kita akan membagikan kelompok. Nah, dalam kelompok nanti ada 3-4 siswa. Mari kita berkelompok ya. Nah, setelah dapat kelompoknya nanti salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut. Kita baca lagi ya, nanti bergantian. Anggota yang lain memperhatikan temannya membaca puisi. Nah, setelah itu perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Nah, sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya yang pertama, dengarkan ya, simak baik-baik pertanyaannya. Apakah kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Yang kedua, apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Nah, yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Yang keempat, apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Nah, itu tadi beberapa pertanyaan untuk menjawab, untuk mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Nah, mari kita berdiskusi. Diskusikan tadi pertanyaan itu tadi bersama teman-teman kelompoknya ya. Nah, habis itu tunjukkan keteraturan itu. Setelah itu kan tuliskan kesimpulannya. Tuliskan kesimpulan hasil diskusi kalian pada kolom yang ada di buku. Contohnya seperti di gambar ini ya, yang seperti Ibu perlihatkan ini. Nah, dari puisi. Nah, puisi itu, tahukah kalian puisi? Puisi itu terdiri atas bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, itu tadi penjelasan tentang puisi. Masih ingat kan tadi? Puisi itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, selanjutnya mari kita berlatih. Nah, amati bagian-bagian puisi yang terdapat pada halaman 5. Nah, bisa dilihat pada buku halaman 5. Tuliskan bagian-bagian puisi tersebut menjadi sebuah bait puisi dan tuliskan pada kolom yang terdapat pada halaman yang sama. Nah, seperti di contoh ini ya. Nah, itu tugasnya susunlah baris-baris puisi tersebut menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan, yang di kolom disediakan di buku. Nah, selanjutnya, dengarkan Ibu membacakan teks berikut ini. Di sini ada percakapan antara Lani dan Udin. Nah, bagaimana pendapatmu terhadap percakapan mereka ini? Ibu bacakan ya. Yang pertama dari Lani. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Udin menjawab, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Lani menjawab, betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Dan Udin pun menjawab, benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Lani pun menjawab, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Udin pun menjawab, wah hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani pun menjawab, ah Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan.
Udin pun berkata, "Baiklah Lani." Nah, dari teks tersebut, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Punya? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Apa? Kucing. Oh, bagaimana kalian memeliharanya? Nah, yang selanjutnya mari kita mengamati. Nah, ayo kita amati beberapa gambar hewan peliharaan yang terdapat pada halaman 6. Nah, buka buku halaman 6-nya atau lihat pada gambar di samping ini ya. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Ada. Oh, ada. Apakah hewan peliharaan kalian mempunyai anak? Ada? Enggak ada. Oh, ada dan tidak ada dia tadi ya. Bagaimana tahapan-tahapan pertumbuhan hewan yang kalian ketahui? Nah, perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut ini. Nah, lihat ya pada gambar berikut ini. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, ayo kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Nah, Ibu akan membacakan teks berikut ini ya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, dari teks tersebut dapat kita tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Nah, selanjutnya mari kita berdiskusi. Ibu akan membagi kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa lagi. Nah, kelompok yang tadi ya, masih kelompok yang tadi ya. Nah, secara berkelompok, kalian mengamati beberapa gambar tahapan pertumbuhan hewan yang terdapat pada halaman 8 atau pada gambar di samping ini, bisa dilihat ya. Nah, kalian menyusun gambar-gambar tahapan pertumbuhan hewan tersebut menjadi tahapan pertumbuhan hewan yang benar. Nah, berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, setelah itu setiap kelompok kemudian berdiskusi dan menuliskan kesimpulan hasil diskusinya tentang tahapan pertumbuhan hewan tersebut pada kolom yang terdapat pada halaman 9, itu pada seperti gambar itu. Di setiap kelompok mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan kelas. Nah, nanti kita akan mempresentasikan hasil kesimpulannya ya. Nah, setelah kita mempresentasikannya, kan setelah selesai nih. Nah, maka habislah mata pelajaran kita hari ini, habislah materi kita hari ini. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Kita membahas mengenai cita-cita pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan. Nah, masih ingatkah kalian tadi apa saja yang kita pelajari hari ini? Cita-cita dan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan. Selain itu kita belajar tentang puisi. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sebelum itu, Ibu ada pertanyaan untuk kalian
Dan mari kalian renungkan jawabannya ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, ingin menjadi apakah kamu kelak? Apabila cita-citamu sudah tercapai, apa manfaat yang kamu berikan kepada orang lain? Nah, coba direnungkan ya jawabannya ya. Selanjutnya, untuk pekerjaan kalian di rumah, ibu minta untuk bekerja sama dengan orang tua, yaitu amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumah kalian, yaitu diskusikan bersama dengan orang tuamu tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Doa setelah belajar, angkat kedua tangannya, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kita dapat bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.